Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa dan pendengar KIS Kajian Islam Hafidhakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Qisasun Qur'aniyah Mukhtarah. Kita dalam episode Qissatul Ghanam wal Bustan, kisah kambing dan al-bustan, kebun. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kana fi zamani Nabiyillahi Dawud alaihissalam rajulun indahu bustan. Dahulu di zaman Nabi Dawud ada seorang laki-laki yang mempunyai perkebunan. Minal inab, kebun kurma. Nadijat anaqidul inab, yang sudah matang anakid, dompolan-dompolan, bukan kurma ya, anggur ya, kebun anggur. Anaqidul inab, dompolan-dompolan anggurnya ranum sekali buahnya. Tetapi sayang sekali, faja'a fil laili ra'in ma'ahu ghanamuhu. Ketika saatnya kebun anggurnya yang lebat buahnya ini hendak dipanen, di malam hari datang seorang penggembala bersama kambing-kambingnya, wa aqama bijanibil bustan. Ia menggembalakan kambing-kambingnya di dekat perkebunan tersebut. Apa yang terjadi? Fanama ar-ra'i. Sang penggembala ini tertidur. Ketika tertidur, wadakholat al-agnam ilal bustan fil lail. Maka masuklah kambing-kambing ini ke dalam perkebunan. Fa'akalat al-inab, maka makan kurma anggur tersebut. Wa kharabat al-bustan, dan merusak perkebunan. Fatahakamu ila Dawud alaihissalam. Maka betapa terkejutnya sang pemilik anggur ini, sang pemilik kebun ini, melihat kebunnya rusak, diacak-acak oleh kambing. Maka mereka tentu bertengkar. Akhirnya mereka membawa permasalahan ini kepada Nabi Dawud alaihissalam. Faqadha Dawud alaihissalam an ya'khudha sahibul bustan al-ghanama badala kharabi bustanihi. Maka kemudian Nabiullah Dawud alaihissalam memutuskan bahwa pemilik kebun berhak mengambil binatang ternak tersebut sebagai ganti dari kerusakan kebunnya. Jadi kamu penggembala, kamu sudah teledor menggembalakan kambing-kambingmu, maka sebagai hubungannya kambing-kambingmu menjadi milik pemilik kebun. Ya, itu hukuman sekaligus sebagai dendanya. Itu keputusan yang dikeluarkan oleh Nabi Dawud alaihissalam. Tetapi pemirsa dan pendengar KIS, faqala Sulaiman alaihissalam, ketika itu di samping Nabi Dawud adalah putranya, yaitu Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Dawud punya putra Nabi Sulaiman. Ketika sang raja Dawud, istilah King David, memutuskan hal tersebut, maka Nabi Sulaiman, Raja Solomon, kalau istilah Yahudi, hal tasmahuli bi'adatil hukmi ya waladi.
wahai ayahanda, bolehkah sekiranya aku melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan engkau, wahai ayahanda? Fawafaqa Nabiullah Dawud, maka setuju Nabi Dawud. Ya, silahkan wahai putraku, bagaimana? Apakah putusanku ini sudah benar, sudah tepat, atau ada tambahan, atau bagaimana? Maka kata Nabi Sulaiman, fahakama Sulaiman alaihissalam an ya'khuda sahibul bustan al-ghanam wa yantafi'a biha. Kalau menurut saya, wahai ayahanda, sebaiknya pemilik kebun ini mengambil kambing-kambingnya sang pengembala dan ia bisa mengambil manfaat dari seluruh kambing-kambing tersebut. Ia bisa mengambil bulunya, ia bisa memerah susunya. Jadi silahkan kambing-kambing ini untuk sementara berada pada pemilik kebun, tetapi bukan untuk dimiliki selama-lamanya. Kemudian bagi penggembala, wa an yaquma sahibul ghanam al-asli bi zira'atil bustan min jadid, dan sang penggembala dia kemudian mengerjakan kebun ini dari mulai baru, wari ayatihi hatta yusmir, dan menjaganya, merawatnya sampai kebun ini berbuah, sampai kebun ini siap dipanen. Jadi menurut hukum atau keputusan Nabi Sulaiman, sebaiknya mereka berdua ini tukar profesi ya sementara. Nanti kalau pemilik kambing ini sudah mengerjakan pertanian ini sampai panen, tsumma yastaidu gunamahu, maka ia berhak mengambil kembali kambing-kambingnya, wa yaudul bustan ila malikihil asli, dan juga kebun yang siap dipanen ini dikembalikan kepada pemilik aslinya. Dan begitu mendengar keputusan Nabi Sulaiman ini, dua orang ini sangat setuju. Karena keputusan Nabi Dawud tadi, ia tidak akan dapat mengambil kembali kambingnya, karena kambingnya sudah diserahkan semuanya pada pemilik kebun sebagai ganti rugi. Tapi keputusan Nabi Sulaiman berbeda. Ya, keputusan Nabi Sulaiman berbeda. Keputusan ini kemudian diridhoi oleh keduanya, dan Nabi Dawud pun menyetujui keputusan putranya ini. Dari kisah inilah kemudian Al-Quran menceritakan qala ta'ala wa Dawuda wa Sulaiman, dan wa Dawuda wa Sulaiman id yahkumani fil harth id nafasat fihi ghanamul qaumi wa kunna lihukmihim syahidin fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Dan ingatlah kisah tentang Nabi Dawud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Fafahamnaha Sulaiman, maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Pemirsa dan pendengar KAIS, hikmah utama dari kisah putusan hukum Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini adalah pentingnya memahami konteks dan adanya keadilan yang solutif, keadilan yang tidak hanya memberi sekedar hukuman, tetapi adalah memberi jalan keluar yang baik
Juga di sini ada hikmah keterbukaan terhadap pendapat yang lebih tepat. Keduanya sama-sama berilmu dan bijaksana tentu, karena keduanya ini adalah nabi, namun Nabi Sulaiman mengajarkan penyelesaian yang lebih komprehensif, ya istilah sekarang. Tidak sekedar ganti rugi, tetapi memulihkan kerugian tanpa merugikan salah satu pihak. Jadi ini adalah keadilan yang solutif dan berkelanjutan. Kemudian yang terpenting dari itu adalah keterbukaan pemimpin dan koreksi hukum. Nabi Dawud alaihissalam menerima pendapat putranya Nabi Sulaiman, menunjukkan bahwa pemimpin yang bijaksana harus terbuka terhadap usulan yang lebih baik, meskipun datang dari yang lebih muda, meskipun datang dari rakyatnya. Artinya harus menerima kritikan, siap kalau kebijakannya itu ternyata tidak bijak, kalau kebijakannya itu ternyata tidak komprehensif, siap ya ditinjau kembali, ditinjau ulang. Inilah pemimpin ya yang adil. Kemudian keduanya diberi ilmu dan hikmah. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa baik Nabi Dawud maupun Nabi Sulaiman sama-sama diberi pemahaman. Perbedaan putusan bukan berarti yang satu salah dan yang lain benar, tetapi tingkat kedalaman pemahaman dan ijtihad seseorang, apalagi ijtihad seorang hakim, itu meskipun salah dapat pahala selama ada keterbukaan, siap ditinjau ulang, siap dikoreksi, ya. Jadi itulah tata cara bagaimana keputusan itu diambil, keputusan itu ditetapkan, dan kalau perlu keputusan itu ditinjau kembali. Ada PK ya, peninjauan kembali. Demikianlah kisah tentang Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman dalam putusan perkara kambing yang merusak perkebunan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Akhiran aqulu lakum wal afwa minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.